Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan akhwat, rekan-rekan di Muscat, di Abu Dhabi dan di tempat yang lainnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa sekalian. Pada kesempatan kali ini kita kembali membahas tentang Al-Asma Al-Husna, nama-nama Allah yang indah atau yang terindah, dan kita sampai pada nama Allah Al-Jamil. Al-Jamil artinya yang maha indah, yang maha indah. Dan nama ini datang dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Ibnu Mas'ud dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, Rasulullah sallallahu bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga atau tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Qala rajulun, seorang bertanya kepada Nabi, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'lu hasanah. Ya Rasulullah, ada seorang suka kalau an yakuna thawbuhu hasanan, bajunya indah, wa na'lu hasanah, dan dia ingin sendalnya juga indah. Maksudnya dia tanya apa yang termasuk kesombongan yang dilarang? Karena mengerikan. Nabi mengatakan, la yadkhul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan meskipun sebesar zarrah. Kita zarrah adalah sesuatu yang sangat ringan. Sering saya sampaikan, zarrah, ada pendapat yang mengatakan zarrah adalah semut kecil. Semut kecil kalau kita letakkan di timbangan seakan-akan tidak terabaikan saking ringannya. Atau ada yang mengatakan zarrah adalah tanah, kalau kita pukulkan tangan kita di tanah, kemudian kita ambil satu butir dari tangan yang lengket di tangan kita, telapak tangan kita, itulah zarrah. Ada yang mengatakan zarrah adalah kalau kita buka jendela kemudian terkena sinar matahari, maka partikel-partikel kecil yang tadinya kita tidak lihat karena terkena matahari kelihatan, itulah zarrah. Artinya zarrah ini adalah ungkapan orang Arab untuk mengungkapkan sesuatu yang sangat ringan, yang sangat kecil. Nah, ternyata kalau ada orang dalam hatinya kesombongan sekecil itu saja, tidak masuk surga. Dan ini menunjukkan bahwasanya sombong itu dosa besar, ya. Karena dia berkaitan dengan hak Allah. Tidak ada yang boleh sombong di alam semesta ini. Tidak ada yang boleh sombong kecuali Rabbul Alamin. Karena semua manusia atau semua makhluk semuanya mendapat pemberian dari Rabbul Alamin. Mereka tidak menciptakan sendiri. Oleh karenanya mereka tidak berhak sombong. Yang berhak sombong adalah yang memberikan itu semua. Makanya dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-kibriya'u ridai wal azamatu izari faman naza'ani fi wahidin minhuma qadhaftuhu finnar. Bahwasanya kesombongan adalah selendangku dan keagungan adalah sarungku. Siapa yang coba-coba menyaingiku dalam salah satu di antara keduanya, maka aku lemparkan dalam neraka jahanam. Jadi meskipun sedikit ini berbahaya. Mirip seperti syirik. Syirik meskipun kecil dia bukan perkara kecil. Meskipun kecil, meskipun ringan, dia tidak kecil di sisi Allah. Sama dengan kesombongan. Kesombongan meskipun kecil, dia tidak kecil di sisi Allah, ya. Makanya kesombongan itu menghalangi orang untuk masuk surga. Dan ini dosa besar. Nah, sombong ini sebabnya banyak, ya. Sebabnya banyak. Di antaranya mungkin karena harta yang banyak, di antaranya karena kedudukan jabatan, di antaranya karena nasab, di antaranya karena keindahan yang dimiliki oleh seorang, ya. Ketampanannya, kecantikannya bikin dia sombong. Secara fisiknya indah, bodinya yang suka nge-gym tiap hari, maka bodinya indah, dia pamer-pamerkan, bisa menjadi sombong dengan sebab-sebab tersebut. Di antaranya keindahan pakaian juga bisa bikin orang sombong. Dalam hadis bahwasanya ada seorang disiksa karena sombong dengan pakaiannya, ya. Mungkin juga sombong karena sendalnya. Karena Nabi mengucapkan demikian, bahwasanya tidak masuk surga orang dalam hatinya ada kesombongan sebesar dzarrah, sekecil apapun, maka sahabat bertanya, apakah ini termasuk kesombongan atau bukan? Dia berkata, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, seorang suka kalau bajunya indah, wa na'luhu hasanatan, dan dia suka kalau sendalnya indah. Ini termasuk sombong atau tidak? Ya, maka Nabi SAW mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan Allah suka keindahan. Allah suka keindahan. Keindahan yang tidak mengantarkan kepada kesombongan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi menjelaskan, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran, wa ghamtun nas, merendahkan, meremehkan manusia, ya, menganggap remeh manusia, itu namanya
kesombongan, ya. Hadis inilah hadis yang sahih dalam Sahih Muslim yang menyebutkan tentang makna al-jamal atau innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Maha Indah dan Allah menyukai keindahan. Apa makna jamal? Al-jamal, kata Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Al-Asna fi syarhi Asma'illahil Husna, Al-Asna, Al-Qurtubi rahimahullah mengatakan fal jamal ma'khudun minal jumlah. Al-jamal, keindahan, dalam bahasa Arab diambil dari jumlah. Jumlah itu adalah ijtima'u asya' ila syai'in wahid. Jumlah itu perkumpulan menjadi satu. Jadi kita bisa 1 tambah 2 jumlahnya sekian. Jumlah itu dari bahasa Arab. 1 tambah 3 tambah 5 sama dengan jumlahnya berapa? Itu. Jumlah itu berkumpulnya sesuatu, dikumpulkannya beberapa unsur dalam berkumpul pada satu, menjadi satu. Ya. Makanya dikatakan asyaham al-mudhab, yaitu lemak yang dicairkan. Lemak yang dicairkan dalam bahasa Arab namanya jamil. Jamaluhu, ya. Dalam hadis disebutkan jamaluhu, yaitu mereka melelehkan lemak tersebut, dicairkan, mungkin dipanaskan menjadi cair. Kenapa disebut dengan jamil? Karena ketika lemak dicairkan, maka semua bagian-bagiannya berkumpul menjadi satu, ya, karena dalam cairan terkumpul menjadi satu, jadi ajza, bagian-bagian terkumpul menjadi satu, makanya disebut dengan jamil. Nah, demikianlah dikatakan imra'atun jamilah, seorang wanita yang cantik, idza ijtama'a laha sifatul hasani, kalau terkumpul pada dirinya banyak sifat-sifat yang indah, ya, maka disebut wanita indah, ya. Maksudnya apa? Bibirnya indah, pipinya indah, matanya indah, ya, giginya indah. Ya, kesimpulannya dia cantik. Tapi kalau cuma satu, matanya indah, tapi ternyata gembrot misalnya, atau kemudian hidungnya misalnya sangat-sangat pesek, ya, maka tidak dikatakan cantik, ya. Kapan kita bilang cantik? Jamilah tatkala terkumpul pada dia beberapa faktor yang indah terkumpul jadi satu di wajahnya, maka kita katakan imra'atun jamilah. Ini secara bahasa. Secara bahasa, jadi jamal diambil daripada jumlah, diambil daripada kata jumlah, yaitu berkumpulnya beberapa perkara pada satu. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala, ya, sebut al-jamil, maha indah, karena banyak hal yang keindahan yang terkumpul pada Allah Subhanahu wa taala, ya. Pada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim, ya. Jadi dan keindahan Allah Subhanahu wa taala bisa ditetapkan dengan dalil akal. Kalau dari dalil Al-Qur'an dan Sunnah sudah jelas, ya. Innallaha jamil, ini dalil nas, dalil naqli, dalil nusus syar'iyyah dari hadis bahwasanya Allah jamil. Selesai. Tetapi sifat atau nama Allah Al-Jamil ini yang memiliki sifat jamal, sifat keindahan, juga bisa kita berdalil dengan secara akal, dengan apa namanya qiyas aula, ya, qiyas aulawi, atau dengan faqidu syai' la yu'ti, ya. Ya, qiyas aulawi artinya kalau makhluk ini saja indah, sementara makhluk ini adalah makhluk banyak yang indah kita lihat, ya. Tumbuh-tumbuhan yang indah, kemudian pohon-pohon yang indah, gunung yang indah, awan yang indah, banyak sekali, kita senang melihatnya. Kita duduk berjam-jam kita bisa lihat panorama yang indah, kemudian binatang-binatang laut yang indah. Subhanallah, banyak sekali keindahan kita lihat di alam semesta ini, ya. Manusia juga gitu, ada yang indah, kita senang melihat wajahnya, kita senang lihat penampilannya. Nah, padahal makhluk adalah zat yang penuh dengan kekurangan. Nah, jika dibandingkan dengan Allah, yang Allah adalah zat yang maha sempurna, maka Allah lebih utama untuk indah. Zat Allah lebih utama. Ini contoh dari dalil akal. Secara akal, kalau makhluk bisa indah, maka Allah lebih utama untuk indah. Ini dalil akal pertama. Dalil akal kedua, bahwasanya keindahan ini semua yang berikan siapa? Yang berikan Allah. Dan pepatah Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Bahwasanya orang yang tidak punya sesuatu tidak bisa memberikan. Ya, ada orang bilang itu murid saya, muridnya pintar, dia bodoh, nggak mungkin. Dia bilang nggak mungkin murid ente pintar, ente bodoh. Berarti yang ngajar dia bukan ente. Kalau anda ngajar dia, anda harus punya ilmu juga. Gimana anda bodoh ngajarin kepintaran pada orang lain sementara anda sendiri bodoh? Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberikan. Nah, karena keindahan ini ada kepada makhluk, pada makhluk, yang berikan siapa? Allah. Maka Allah yang lebih berhak memiliki keindahan daripada makhluk yang Allah berikan keindahan kepada mereka. Ya, ini pendalilan secara akal.
secara akal. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya berkata, "Wa huwal jamilu 'alal haqiqati kaifala wa jamalu sa'iri hadhil akwani min ba'dhi atharil jamili fa rabbuha aula wa ajdaru inda dzil irfani." Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, dialah al-jamil, Allah yang maha indah, 'alal haqiqah, bukan majaz. Ya, bukan majaz. Dia sendiri zatnya indah. Karena sebagian ahlul bidah mereka mengatakan tidak, Allah itu zatnya tidak indah, ya. Kalau indah itu sesuatu yang dilihat, dinilai oleh pihak lain, ya. Karena mereka menolak Allah dicintai, tidak. Allah tidak mencintai dan Allah tidak dicintai, ya. Mereka menolak, logika mereka enggak bisa. Allah tidak bisa dicintai dan Allah tidak bisa mencintai. Tidak mencintai, la yuhib wa la yuhab. Allah tidak mencintai, Allah tidak dicintai. Dan keindahan itu kan penilaian dari yang melihat, ya. Sehingga mereka mengatakan al-jamil itu ditakwil menjadi al-mujammil, yang mengindahkan. Allah sendiri tidak jamil, ya, secara zatnya. Mereka bilang al-mujammil, yang mengindahkan. Maka dibantah oleh Ibnu Qayyim mengatakan wa huwal jamilu 'alal haqiqati kaifala. Dialah Allah yang maha indah secara zatnya, secara hakikat, bukan majaz. Bagaimana tidak maha indah? Wa jamalu sa'iri hadhil akwani, sementara keindahan seluruh alam semesta ini adalah sebagian dari dampak dari maha indah Allah Subhanahu wa taala. Farabbuha, maka Rabb, sang pemilik keindahan, aula wa ajdaru inda dzil irfani. Maka sang pemilik keindahan lebih utama untuk indah daripada yang diindahkan olehnya, ya. Kalau makhluk indah, maka pemilik keindahan tersebut lebih utama untuk indah menurut orang yang cerdas, yang memiliki ilmu tentunya. Fajamaluhu bidzati wal awsafi wal af'a liwal asma'i bil burhani. Dan keindahan Allah itu pada zatnya indah, sifat-sifatnya indah, perbuatan-perbuatannya indah, nama-namanya indah, ya, dengan dalil seluruhnya. La syai'a yushbihu dzatahu wa sifatihi subhanahu an ifki dhi buhtani. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan zat Allah dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan sifat-sifatnya. Maha suci Allah dari kedustaan para pendusta. Baik. Jadi ini Allah Jamil. Ibnu Qayyim menyebutkan Allah Jamil dari beberapa sisi, ya. Dari zatnya, dari nama-nama dan sifat-sifatnya, dan dari perbuatannya. Jadi 4, dari zat, nama-nama, kemudian sifat, dan perbuatan. Pertama kita bahas mengenai Allah Maha Indah dari zatnya. Allah Maha Indah dari zatnya. Kita tahu bahwasanya di antara kenikmatan yang paling indah di surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita saja di dunia ini kita melihat alam semesta begitu indah. Ketika kita melihat alam semesta begitu indah, mendatangkan kebahagiaan. Bahkan bisa menghilangkan kesedihan dalam hati kita dengan kita melihat banyak panorama-panorama yang indah, ya. Jadi melihat sesuatu yang indah itu membahagiakan. Bagaimana lagi kalau kita melihat keindahan di surga? Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Kalau kau di surga sana melihat dimanapun kau akan melihat kenikmatan. Di surga itu tidak ada yang kita lihat kecuali kenikmatan, ya. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, innal abrara lafi na'im 'alal ara'iki yanzurun. Sungguhnya orang-orang yang abrar, yang orang-orang yang baik di surga dalam kenikmatan, 'alal ara'iki yanzurun, mereka di atas dipan-dipan mereka sambil memandang. Apa yang mereka pandang Allah tidak sebutkan, tapi semua yang mereka pandang mendatangkan kebahagiaan. Tapi Allah sebutkan dampak dari pandangan mereka, ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kau lihat bagaimana wajah mereka bahagia karena mereka memandang. Tatkala para penghuni surga sedang sibuk dengan kenikmatannya, dengan bidadarinya, dengan keindahan istananya, dengan panorama pandangan yang indah, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya, dan itulah puncak daripada kenikmatan, ya. Membuat mereka lupa dengan segala kenikmatan yang mereka rasakan. Kenapa? Karena zat Allah adalah puncak daripada keindahan, puncak dari jamal, puncak daripada keindahan. Makanya ketika Allah menampakkan, ketika Allah berbicara kepada penghuni surga, Allah berkata, turiduna syai'an azidukum, wahai para penghuni surga, kalian ingin tambahan kenikmatan lagi selain yang kalian dapati sekarang? Para penghuni surga mengatakan, kami tidak perlu. Alam tubayyit wujuhana, ya Allah, bukankah kau telah menjadikan wajah kami berseri-seri? Apalagi kita mau minta, ya Allah. Alam tudkhilnal jannah, bukankah kau telah masukkan kami dalam surga? Wa tunajjina minan nar, dan engkau telah menyelamatkan kami dari neraka jahanam.
artinya kami tidak butuh apa lagi ya Allah, tidak ada lagi. Sudah ini kami sudah di puncak kenikmatan. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fayakshiful hijaba, maka Allah menyingkap tabirnya, fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nadhari ila rabbihim azza wa jalla. Maka mereka pun melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sesuatu pun yang lebih mereka sukai daripada memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, lil ladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang melakukan kebaikan maka dia akan mendapatkan al-husna, yaitu surga, wa ziyadah, ziyadah adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa as'aluka ladzatan nadhari ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu dengan Engkau. Bagaimana tidak rindu? Allah Maha Indah. Allah Maha Indah, ya. Dan Rasulullah rindu untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara hal yang diimpikan oleh para salaf dahulu, para ulama, adalah memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Hasan Al-Basri berkata, "Lau alimal abiduna fid dunya annahum la yarawna rabbahum fil akhirah, ladzabat anfusuhum." Perhatikan, Hasan Al-Basri seorang tabi'in, imam dari kalangan para tabi'in, dia berkata, seandainya ahli ibadah di dunia tahu bahwasanya mereka tidak akan melihat Rabb mereka di akhirat, ladzabat anfusuhum, maka jiwa mereka akan pudar, akan meleleh, yaitu tidak perlu. Ya, mereka langsung, artinya apa? Artinya langsung lemes. Kalau ternyata mereka tahu mereka tidak bisa melihat Allah di akhirat. Makanya di antara kerinduan yang mereka inginkan dari ibadah mereka adalah bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga diriwayatkan semisalnya dari Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Imam Syafi'i rahimahullahu taala, ya, innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun, ketika Imam Syafi'i menyebutkan tentang ayat dalam surat Al-Mutaffifin bahwasanya hukuman bagi orang-orang kafir di antaranya mereka terhijab dari Allah. Mereka terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Syafi'i, "Falamma hujibu haula'i fi sakhat, kana fi hadza dalilun ala annahum yarawnahu fi ridha." Tatkala mereka terhalangi oleh melihat Allah, terhalangi dari melihat Allah karena mereka dimurkai oleh Allah, hadza dalil, ini merupakan dalil bahwasanya orang-orang diridhoi oleh Allah akan melihat Allah. Ini dalil yang sangat jelas. Ini mafhum mukhalafah. Ya, mafhum mukhalafah dalam surat Al-Mutaffifin, halla innahum ar-rabbihim yawma idzil mahjubun. Kata Allah, sungguhnya mereka itu orang-orang orang fujar, para pelaku maksiat, mereka terhalangi dari memandang Allah. Imam Syafi'i rahimahullah memahami berarti kebalikannya, kalau mereka orang-orang baik, mereka akan melihat Allah. Kalau kelompok awal dimurkai oleh Allah, tidak bisa melihat Allah, maka kelompok kedua orang baik diridhoi oleh Allah dan mereka akan bisa melihat Allah. Kemudian kata Rabi', qultu ya Aba Abdullah wa bihi taqul, wahai Imam Syafi'i, Abu Abdullah, apakah kau berkeyakinan demikian? Qala na'am. Kata Imam Syafi'i, na'am, saya punya keyakinan begini, kalau orang-orang bertakwa akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa bihi adin, dan inilah agamaku. Kemudian beliau berkata, wa bihi adinullah, demikianlah aku berakidah kepada Allah. Lau lam yuqin Muhammad ibnu Idris annahu yarallaha lama abadallah ta'ala. Kata Imam Syafi'i, kalau Muhammad bin Idris, nama dia sendiri, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, kalau Muhammad bin Idris tidak yakin bahwasanya dia bisa melihat Allah, akan bisa melihat Allah pada hari akhirat kelak, dia tidak mau beribadah kepada Allah. Ngapain? Seakan-akan Imam Syafi'i mengatakan, ngapain kalau ternyata orang bertakwa tidak bisa melihat Allah, ngapain dia beribadah kepada Allah di dunia? Ini menunjukkan bahwasanya memandang Allah, melihat Allah, cita-cita para orang saleh. Cita-cita orang saleh. Oleh karenanya Abul Hasan Al-Asy'ari, rahimahullahu taala, yang orang-orang Asy'ariyah bernisbah kepada dia berkata, li'anna dalam dalam bukunya Al-Ibanah, li'anna ru'yatallahi ta'ala afdhalul ladzat, karena memandang Allah adalah puncak kelezatan. Ya, kata dia, karena memandang wajah Allah di akhirat adalah puncak kelezatan. Kemudian beliau berkata lagi, walaysa na'imun fil jannah afdalu min ru'yatillahi ta'ala bil absar, dan tidak ada kenikmatan di surga yang lebih afdal daripada memandang wajah Allah dengan mata memandang Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya zat Allah adalah zat yang maha indah. Zat Allah yang zat yang maha indah, karena keindahan Allah yang di puncak keindahan, maka merupakan puncak kelezatan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak bisa dipahami oleh orang Asy'ariyah. Saya nukilkan perkataan Hasan Al-Basri, perkataan Imam Syafi'i, perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari, bahwasanya mereka mengatakan kelezatan memandang wajah Allah. Orang Asy'ariyah memang tidak bisa. Allah tidak dilezat-lezati. Allah tidak bisa dicintai.
Kenapa? Pakai akal mereka, pakai akal. Ini kalau begini berarti begini, kalau begini berarti begini. Sementara para ulama yang mereka kagumi seperti Imam Syafi'i, Abu Hasan Al-Asy'ari, mereka mengatakan puncak kenikmatan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi pertama, keindahan Allah dari zat Allah. Tentunya kita tidak tahu bagaimana zat Allah, ya, karena tidak ada yang semisal dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', tidak satu pun yang serupa dengan Allah. Oleh karenanya yang jelas Allah Maha Indah, kita tidak tahu bagaimananya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keindahan Allah Subhanahu wa taala adalah dari sisi nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya kita namakan Asmaul Husna. Walillahil asmaul husna. Bagi Allah lah nama-nama yang terindah, ya. Sudah kita jelaskan di muqaddimah tentang pembahasan Asmaullahil Husna. Kita bilang Al-Husna itu maknanya adalah yang terindah, bukan nama-nama Allah indah, bukan Asmaul Husna bukan maknanya nama-nama Allah yang indah. Tapi kalau kita terjemahkan secara bahasa Arab ke bahasa Indonesia, maknanya nama-nama Allah yang terindah. Kenapa disebut Al-Husna? Allah tidak mengatakan Al-Asma Al-Hasanah. Kalau Al-Asma Al-Hasanah itu nama-nama indah, tapi Allah menggunakan Al-Husna, nama-nama yang terindah. Kenapa nama-nama Allah adalah nama yang terindah? Karena setiap nama mengandung sifat yang terindah. Maha sempurna pada setiap sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena nama Allah terindah, kenapa terindah? Karena dia mengandung sifat yang terindah pula, ya. Jadi semua nama-nama Allah terindah, semua sifat-sifat Allah. Allah Maha Indah secara ilmunya, ya. Allah dari sifat melihatnya, sifat mendengarnya, sifat kudrahnya, semuanya adalah terindah, terbaik, ya. Ya, dan nama-nama inilah yang kemudian menjadikan Allah semakin indah. Dan kita hanya tahu sebagian nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, masih ada nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah yang kita tidak ketahui, ya. Makanya Nabi SAW dalam witirnya ketika berdoa dia berkata, la uhsi thana'an 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu untuk memujimu, menyanjungmu sebagaimana mestinya. Engkau tersanjung sebagaimana engkau menyanjung dirimu sendiri. Artinya aku Muhammad tidak mampu untuk memujimu yang seharusnya. Artinya banyak hal yang Nabi tidak tahu. Banyak hal yang Nabi, karena masih banyak nama-nama Allah yang Allah tidak kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nanti tatkala Rasulullah SAW di padang mahsyar, Rasulullah SAW sujud, maka Allah kabarkan kepada Nabi sebagian nama-nama Allah yang Allah ungkapkan lagi kepada Nabi sehingga Nabi tahu ternyata ada sifat-sifat lain lagi yang terindah bagi Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah nama-namanya terindah, kemudian sifat-sifatnya juga terindah. Di antara keindahan Allah juga berlaku pada perbuatan-perbuatan Allah. Jadi kita ada namanya zat, nama, sifat, perbuatan. Perbuatan Allah itu Allah mencipta, Allah menghidupkan, Allah matikan, berkaitan dengan rububiyah, ya. Namanya af'alullah. Jadi ada namanya zatullah, ada namanya asmaullah, nama-nama Allah, ada sifat-sifat Allah, sifatullah, ada af'alullah. Af'alullah itu perbuatan Allah, menghidupkan, mematikan, memberi hukum, memberi nikmat, memberi azab. Ini semua adalah namanya af'alullah. Perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan-perbuatan Allah semuanya indah. Semuanya indah karena setiap perbuatan Allah pasti ada hikmahnya. Kita tahu atau tidak kita ketahui, ya. Ya, makanya dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya. Faquti adabiral ladzina zalamu alhamdulillahirabbil alamin. Dalam Al-Qur'an, ya. Coba saya carikan ayatnya. Contoh saja, jadi dalam surat Al-An'am ayat 45 Allah mengatakan faquti adabirul qaumil ladzina zalamu. Setelah Allah menurunkan azab kepada orang-orang zalim, kata Allah, maka orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Walhamdulillahirabbil alamin. Allah puji dirinya ketika Allah membinasakan mereka. Kalau kita lihat kan perbuatan Allah membinasakan mereka, ya. Kok bisa merupakan perbuatan yang indah? Jawabannya iya, indah. Kenapa? Ketika Allah bisa membalas orang-orang yang zalim, yang berhak untuk dibalas, yang berhak untuk dihukum, Allah memuji perbuatannya. Allah mengatakan faquti adabirul qaumil ladzina zalamu. Maka dimusnahkanlah orang-orang yang zalim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah memuji dirinya, ya. Jadi semua perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu indah. Semua dibangun di atas keadilan. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Jadi perbuatan Allah semuanya indah dari dua sisi. Sisi pertama, perbuatan-perbuatan Allah yang zahirnya adalah rahmat, kemaslahatan, ya.
rizki, ini semua indah. Yang kedua, berkaitan dengan hukuman, berkaitan dengan siksaan, berkaitan dengan teguran, ya ini juga indah. Karena di balik semua perbuatan ini ada hikmah yang sebagian kita ketahui, sebagian tidak kita ketahui. Bahkan ketika Allah membinasakan suatu kaum, Allah puji dirinya. Faquti adabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Karena di balik Allah membinasakan mereka, pasti ada hikmah dan mereka pantas mendapatkan hal tersebut, ya. Jadi inilah ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah jamil, ya. Allah jamil. Taib. Jadi Allah jamil secara zatnya. Jadi Allah jamil. Jamilun yata'allaqu bi nafsihi. Itu keindahan yang, ya, terkait dengan dirinya. Jadi kita sudah sebutkan ada beberapa keindahan, ya, seperti apa namanya? Allah jamil fi dzatihi, pada zatnya, kemudian atau jamilun fi asma'ihi, pada nama-namanya, kemudian jamilun fi sifatihi, kemudian jamilun fi af'alihi, perbuatan-perbuatannya. Ini sifat-sifat. Ini nama-nama, ya. Ini zatnya. Tadi kita sudah sebutkan. Nah, berkaitan dengan perbuatan, Allah jamil fi af'alihi, perbuatan-perbuatannya adalah indah. Dua, yaitu pada apa namanya? Pada rahmat, kemudian rizki, kepada, artinya apa namanya? Kebaikan kepada manusia. Kemudian juga keadilan, ya, termasuk bahkan pada siksaan hukuman, bencana dan lain-lain, ya. Dan lain-lain ini juga ada indah karena semuanya dibangun di atas hikmah. Makanya di antara akidah kita al-iman bil qadar khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir baik maupun yang buruk, Tapi baik dan buruk ini ditinjau dari makhluknya, ditinjau dari makhluk. Dari makhluk ciptaan. Tapi jika ditinjau dari perbuatan Allah menciptakan keburukan ini, maka semuanya indah. Semuanya indah. Jadi wa syarru laisa ilaik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, wa syarru laisa ilaik. Tidak ada keburukan kepada dirimu ya Allah. Artinya semua, meskipun Allah menciptakan keburukan, Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan Fir'aun, tapi di balik itu semua ada keindahan, ada hikmah yang indah. Taib, ini makna jamil. Kemudian ada jamil, ya. Berikutnya yuhibbul jamal. Allah suka keindahan. Keindahan ini, alam semesta ini, kalau kita bisa bagi menjadi dua, ya. Pertama keindahan alam. Yang kedua keindahan manusia. Keindahan alam ini banyak sekali, ya. Walaqad zayyana as-samaa dunya bimasabih, ya, indahnya langit, subhanallah, indah sekali, bintang-bintang, rembulan, ya. Walakum fiha jamalun hina turihin wa hina tasrahun. Allah sebutkan keindahan hewan-hewan dalam surat An-Nahl, ya.
indahnya hewan-hewan. Kemudian juga Allah mengatakan di dunia ini Allah ciptakan keindahan, ya. Allah mengatakan apa? Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Ini kesimpulannya. Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha. Ya. Allah jadikan, kami jadikan di atas muka bumi ini keindahan sebagai perhiasan keindahan bagi bumi ini, ya. Dan ini bantahan tegas kepada orang-orang ateis, ya. Bantahan kepada orang ateis. Dari sisi mana? Sebagian orang, mereka mengatakan, sebagian ulama, kalau kalian debat sama orang ateis, tidak usah debat masalah proses penciptaan alam. Debat dari sisi keindahan alam. Karena menurut mereka alam ini terjadi dengan sendirinya. Dan itu mungkin terjadi, kemudian ada proses persaingan, ya, sehingga terjadi. Dan kalau terjadi dengan sendirinya, maka tidak perlu ada tujuan. Ketika ada dalam penciptaan tersebut, ada tujuan, berarti ada yang mengarahkan pada tujuan tersebut, berarti ada Tuhan. Mau saya begini gampangannya. Kita ini kalau ternyata sekedar yang penting hidup, harusnya kita cukup manusia bisa menghirup oksigen, sudah cukup. Tetapi ternyata Allah tidak memberikan oksigen saja, Allah berikan juga aroma-aroma yang indah. Ada bunga ini indah harumnya, kemudian ini indah, banyak sekali. Kalau yang penting ada langit, sudah nggak usah pakai bintang-bintang. Langit ada matahari penting cukup, tapi ini ada bintang-bintang untuk mengindahkan, ya. Yang penting kalau bisa makan, ya sudah cukup sapi, kambing, ayam sudah, tapi ternyata ada hewan-hewan yang indah macam-macam. Ini semua orang sepakat alam ini ada yang bikin. Karena di antaranya tujuannya ada keindahan. Keindahan. Kalau yang penting bisa laki-laki, kenapa perempuan ada yang cantik, ada yang laki-laki, ada yang tampan, ya berarti ada yang bikin. Kalau hanya sekedar yang penting terjadi dengan sendirinya, tidak perlu harus bentuknya seperti ini. Ya bentuk apapun yang penting bisa berhubungan biologi, selesai, ya. Kenyataannya nggak tidak. Berarti yang menciptakan alam semesta ini dia punya tujuan, di antaranya tujuan memberikan keindahan pada alam semesta tersebut. Dan ini tidak bisa dipikirkan oleh orang-orang ateis. Orang ateis harusnya Tuhan tidak perlu. Kalau ada ini terjadi dengan sendiri. Kalau sendirinya berarti tidak ada tujuan dong. Ternyata ada tujuan. Tujuan tersebut adalah keindahan. Ya. Demikian juga keindahan pada manusia. Sampai Allah mengatakan dalam Al-Quran misalnya, amman khalaqas samawati wal arda wa anzala lakum minas sama'i ma'an fa ambatna bihi hada'iqa dzata bahjatin. Ya, keindahan tumbuhan, saya lupa tadi. Ya, hewan, kemudian apa? Tumbuhan. Kata Allah Subhanahu wa taala, hada'iqa dzata bahjatin. Ma kana lakum an tumbitu syajaraha. Lihatlah Allah turunkan dari langit, kemudian hujan, kemudian dari hujan tersebut Allah tumbuhkan hada'iq dzata bahjah, yaitu kebun-kebun yang indah. Kita masuk kebun lihat bunga-bunga indah. Enggak usah melati aja warna-warni indah, ya. Kata Allah, "Malakum makana lakum antum bitu syajar." Kalian tidak bisa menumbuhkan seperti ini. A ilahun ma Allah, adakah Tuhan selain Allah yang bisa bikin ini semua? Ini ada Tuhan yang bikin, ya. Jadi bantahan kepada orang-orang ateis. Alam indah, gunung indah, sungai indah, Raja Ampat indah, meskipun saya belum pernah ke sana, padahal saya orang Papua, ya. Indah, banyak yang indah, ya. Bali indah, Muscat juga indah, Abu Dhabi juga indah. Kadang-kadang dingin, kadang-kadang hangat. Keindahan, kemudian yang kedua adalah keindahan manusia. Manusia juga indah, ya. Keindahan pada manusia terbagi menjadi dua. Keindahan akhlak, keindahan fisik. Keindahan akhlak apa? Sabar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fasbir sabran jamila." Kata Allah, "Fasbir sabran jamila." Bersabarlah dengan sabar yang indah. Wahjurhum hajran jamila. Usarrihkum sarahan jamila. Dalam Al-Quran banyak Allah sebutkan jamil-jamil. Sarahan jamila. Sabran jamila. Fasfahis safhal jamil. Safha al-jamil, ya. Ini akhlak. Allah suruh sabar dengan sabar yang indah karena Allah suka keindahan.
Antum sabarnya karena Allah. Sabar jamil maksudnya tanpa mengeluh kepada manusia. Sabran jamil, sabar tanpa mengeluh kepada manusia. Hajran jamila, tinggalkan dengan cara yang baik, maksudnya tanpa mencaci maki. Nanti kalau ada masalah di grup, keluar baik-baik, terus caci maki. Keluar baik-baik, yang penting selamat, selesai. Ada di orang ribut-ribut, keluar baik-baik, enggak usah maki-maki ya. Kalau mau nasihat enggak usah maki-maki. Sarahan jamila, ceraikan dengan cara baik-baik. Mau cerai sama istri enggak usah ribut-ribut, berkelahi, rebut-rebutan anak, baik-baik aja. Kalau perlu kasih duit, kasih apa, yang penting baik-baik, ngobrol baik, kita enggak bisa nyambung lagi, udahlah kita cerai aja. Ya. Atau safal jamil, memaafkan dengan pemaafan yang indah tanpa mencela. Maafkan. Kalau kamu brengsek, kamu kurang ajar tapi saya maafkan. Enggak. Safal jamil. Fasfahi safal jamil, itu maafkan, lapangkan dada. Ini semua keindahan akhlak. Keindahan akhlak. Wa qulu linnasi husna, ucapan yang baik ya. Kemudian keindahan fisik. Fisik juga tadi. Maka ada tiga model. 3 kondisi. Fisik tadi apa? Baju yang indah, sendal yang indah tadi dalam hadis. Ar-rajulu yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan. Ya Rasulullah, seorang ingin bajunya indah, seorang na'luhu hasanah, seorang ingin sendalnya indah. Apa ada masalah? Enggak ada masalah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 kondisi. Pertama, ya, yang mendekatkan kepada Allah. Kepada Allah. Yang kedua, yang menjauhkan dari Allah. Yang tengah-tengah, tidak itu dan tidak ini. Tidak kedua-duanya. Tidak keduanya. Ada fisik yang mendekatkan diri pada Allah, seperti dia bersyukur, dia diberi ketampanan, diberikan kecantikan, diberi rumah mewah, alhamdulillah dia bersyukur kepada, bukan dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan keindahan karena niatkan karena Allah, dia senang indah, Allah suka keindahan, saya pingin indah, saya pingin rumah saya indah, saya pingin ini, ada masalah ya. Justru keindahan tersebut membuat dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang bahaya keindahan yang buat dia jauh dari Allah, yang bikin dia sombong. Pergi ke salon ibu-ibu, semakin cantik semakin sombong, pamer saya cantik, itu yang lain tidak cantik. Padahal dia cantik pakai duit, yang lain enggak punya duit. Kalau punya duit mungkin lebih cantik daripada dia. Tapi dia cantik karena duit. Ya, ini contoh. Atau yang melanggar, mau operasi macam-macam, ini keindahan yang haram. Pakai tato segala, keindahan yang haram, ya. Alisnya dipotong, giginya di ini, namanya macam, itu semua keindahan yang haram yang buat dia terjerumus dalam neraka jahanam. Contoh, baju yang indah tapi dijadikan sombong. Rasulullah sebut ada seorang berjalan dengan kesombongan, mutabakhtarun fihima, dia pakai 2 gaun yang indah, dia sombong, Allah benamkan dalam bumi, ya. Sombong dengan motornya, sombong dengan sepedanya, ya. Orang sekarang sombong dengan sepeda mau beli berapa sih? Ini sepeda saya 250 juta, Masya Allah. Kamu cuma 2,5 juta. Sudah sombong dengan sepeda, belum sombong dengan sepeda motornya. Motor berapa harganya? Wes, berapa cc? 500 cc, harganya 1 miliar, Masya Allah. Ngeng, kalau motornya kenceng-kenceng, ya. Kalau mudah-mudahan nggak sombong. Tapi kalau sombong, itu namanya keindahan, bukan keindahan, merusak hati, merusak keindahan yang semu, yang mengantarkan orang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak begini, orang suka keindahan tapi tidak mendekatkan dia kepada Allah, tidak sombong, enggak ada masalah. Perkara mubah, ini perkara mubah. Perkara mubah yang penting tidak boros. Mubah, ya. Nah, dari sini ikhwan, kita selesai dari nama Allah Al-Jamil. Apa yang harus kita, bagaimana cara beribadah dengan nama Allah Al-Jamil? Bagaimana beribadah dengan nama Allah Al-Jamil? Pertama, agar kita bisa beribadah dengan nama Allah Al-Jamil, kita pelajari nama-nama Allah tersebut, karena semua nama Allah semakin menambah jamalnya Allah, semakin menambah keindahan Allah Subhanahu wa taala. Semakin buat kita rindu ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau ada orang cerita tentang orang lain, si fulan tuh Masya Allah, wajahnya tampan, gagah, kemudian akhlaknya baik, kalau senyum terus, apalagi kalau udah pakai kacamata, kita pengen lihat dia. Ini siapa ini? Ya. Masya Allah, orang kalau ngobrol sama dia, kita rindu pengen ketemu dengan orang seperti ini. Ya, karena kita diceritakan sifat-sifatnya. Ya, kita dengar tentang Nabi SAW, kita pingin ketemu Nabi SAW. Dengar Abu Bakar aja sifatnya kita, Masya Allah, pingin dia, ada kok orang seperti kayak Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Apalagi Allah Subhanahu wa taala, semakin kita pelajari sifat-sifatnya semakin rindu. Makanya kita berdoa agar merindukan Allah Subhanahu wa taala dan agar bisa melihat wajah Allah. Di antara doa Nabi, as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik wasyauqa ila liqa'ik. Aku mohon kelezatan memandang wajahmu dan kerinduan untuk bertemu dengan Kau. Ini cara beribadah dengan nama Allah Jamil. Kita rindu untuk melihat keindahan tersebut, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita berusaha melakukan keindahan-keindahan dengan niat karena Allah.
Perhatikan, kita melawan keindahan kita memaafkan dengan cara yang jamil. Kita bersabar dengan cara yang jamil, kita rapikan rumah, niatnya karena Allah suka keindahan. Rapi-rapi, kita rapikan anak kita karena Allah suka keindahan. Kita niatkan karena keindahan banyak bisa kita lakukan. Tapi kalau kita tidak niatkan karena Allah, selesai dapat pahala. Tapi kalau kita merapikan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, kita bilang innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah suka keindahan. Kita ingatkan anak kita, Allah suka keindahan. Kenapa amburadul kayak gini? Kenapa berantakan seperti ini? Mubaksar, atur air yang rapi. Kenapa amburadul seperti ini? Kita ingin mengajarkan keindahan pada anak-anak, pada diri kita, tapi niatnya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kalau yang bertanya saya persilakan. Sebelumnya barakallahu fiik atas kajian yang telah sampaikan. Alhamdulillah kita mendapatkan faedah atau manfaat dari salah satu nama Allah tadi, yaitu Al-Jamil. Ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustaz. Mungkin ada ikhwan yang mau bertanya langsung bisa raise hand nantinya. Untuk pertama kita sampaikan pertanyaan dari salah satu Uktuna Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya jika dalam menjual pakaian atau gamis wanita atau produk kecantikan dengan menggunakan model-model akhwat yang cantik yang tidak disamarkan wajahnya? Karena kalau tidak pakai model, dagangan kurang menarik dan tidak laku. Apakah berdosa jika di-share di media sosial untuk model dan gamis tersebut? Kalau modelnya normal, maksudnya wajar ya, tidak menarik perhatian, syar'i ya, mudah-mudahan tidak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau model tersebut ternyata membuat model yang tampil beda, yang buat orang melirik, maka itu keluar daripada tujuan daripada memakai jilbab. Adapun pakai jilbab atau baju kurung atau gamis yang dia wajar ya, mungkin ada sedikit rendahnya, ya wanita suka demikian, tapi tidak menimbulkan menarik perhatian ya. Tidak, artinya selama dia memenuhi persyaratan sebagai baju syar'i, maka tidak jadi masalah. Tapi kalau keluar dari persyaratan tersebut, entah menarik perhatian, entah ketat, entah apa ya, entah semakin membuat atau bisa bikin orang sombong dengan baju tersebut, maka tidak disyariatkan baju seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan kedua mungkin ada yang dari YouTube, Fadil Abdul Sultan untuk membacakan. Ya, baik Pak Rodi, jazakallah. Ada pertanyaan Ustaz dari YouTube Guru Bang Ustaz. Pertanyaan dari Saudara Eka Rulianto. Tanyanya, Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah pada saat kita diadili di akhirat nanti, apakah saat itu juga kita bisa melihat Allah atau tidak Ustaz? Wallahu a'lam bishawab. Datang dalam beberapa dalil, ada di padang mahsyar ya, terlihat, tetapi tidak seperti yang Allah tampakkan dirinya ketika di surga ya. Tapi apakah lihat langsung di padang mahsyar? Ada sebagian isyarat dalil seakan-akan bisa terlihat ya. Saya harus cek kembali. Tetapi intinya yang dilihat dalam keindahan itu ketika di surga ya. Yang dilihat dalam keindahan itu ketika di surga. Wallahu a'lam bishawab. Saudara Ustaz, pertanyaan berikutnya dari akun Abdullah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa batas berpenampilan baik tetapi selamat dari sombong? Bagaimana orang yang sering berolahraga dengan niat sehat sekaligus untuk berpenampilan indah, terutama untuk laki-laki, Ustaz? Ya, itu kembali kepada hatinya ya. Ada orang juga baju pas-pasan tapi sombongnya luar biasa. Ada orang baju biasa tapi hatinya diperbaiki ya. Yang penting pakaian tersebut intinya tidak pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah itu yang menarik perhatian. Menarik perhatian. Kalau seorang pakai baju kemudian ditampakkan aja menarik perhatian, ingin lihat orang lihat dia, itu tidak boleh pakaian syuhrah. Syuhrah itu terlalu indah atau terlalu jelek. Ya. Kita ini tidak disyariatkan memakai baju yang membuat orang nengok sama kita saking indahnya atau saking buruknya. Yang wajar-wajar saja, tinggal menata hati. Tadi sahabat mengatakan, Rasulullah baju saya indah, boleh enggak apa. Allah suka keindahan. Berarti kita pakai olahraga dengan dengan tubuh yang indah, tubuh yang bugar, baik, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi mengenai sombong itu masing-masing ya. Ada orang dengan sedikit ya, dia punya sesuatu dia bisa jadi sombong. Bukankah dalam hadis ada
ailun mustakbir, miskin tapi sombong. Ya, Nabi SAW sebutkan 3 orang yang dimurkai oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, bagi mereka adab yang pedih. Di antaranya ailun mustakbir, orang miskin tapi sombong. Ya, artinya ternyata hatinya memang busuk ya, hatinya memang buruk ya. Sudah miskin masih apa? Masih sombong ya. Jadi ini kadang-kadang orang baru kaya itu mestinya suka pamer ya. Tapi kalau udah lama kaya udah biasa. Saya punya ketemu dengan kawan yang ya punya kalau proyek sampai triliun. Saya bilang dia penampilan biasa saja. Dia bilang, Ustaz, dulu waktu saya baru punya duit, saya gitu memang, Ustaz, saya pamer sini biar diakui oleh apa? Diakui oleh keluarga. Sekarang udah lah, bukan zamannya, Ustaz. Dia biasa-biasa aja. Ya orang lihat mungkin kira nggak punya duit, padahal duitnya banyak ya. Jadi tergantung kita sebenarnya ya. Mungkin kalau kita baru kaya udik, baru punya jam baru udah udik, pamer sana pamer sini, baru beli sepeda baru udah pamer sana pamer sini. Yang penting antum jangan sombong aja intinya. Enggak ada masalah ya. Selama pakaiannya wajar, tidak terlalu mahal, kemudian tidak membuat menarik perhatian, tinggal antum tata hati. Sebaliknya seorang saya tidak sombong, tapi pakaiannya menarik perhatian nggak boleh, meskipun dia tidak sombong. Karena itu pakaian syuhrah. Pakaian syuhrah, pakaian menarik perhatian itu namanya pakaian apa? Syuhrah ya. Allah alam bisawab. Syukur Ustaz. Ada yang resen, tapi sebelumnya yang tadi berkaitan dengan pertanyaan tadi Ustaz. Untuk yang model, apakah wajahnya perlu disamarkan atau boleh tidak disamarkan wajahnya Ustaz? Maksudnya apa ini? Yang mana? Yang di mana di media sosial biasanya kan ada di media sosial. Kalau kita sangat khawatir media sosial itu kan bisa dilihat oleh semua orang. Kalau itu akhwat akan terlihat kecantikan wajahnya ya. Tentu tidak dibenarkan. Kita wanita bukan untuk dipajang ya. Kalau di antara akhwat saja oke, tapi kan sulit untuk menjaga bahwasanya yang anggota cuma akhwat doang ya. Biasanya tersebar dengan bisa diakses oleh siapa saja. Dan wanita bukan saatnya untuk dipamerkan wajahnya ya. Ya apa namanya, kalau di antara akhwat nggak ada masalah ya, mungkin ada perkumpulan, ada apa namanya, apakah di antara mereka contoh-contoh baju, ya ada masalah. Tapi kalau sudah sampai dibuka umum, tentu laki-laki juga bisa melihat. Allah alam bisawab. Pertanyaan berikutnya dari akun Emil di Abu Dhabi Ustaz. Fadal. Oke. Jazakallahu khair, Abu Syariah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ini Ustaz, kalau kita ke Madinah itu kan ada market dari rumah Rasulullah itu Ustaz. Nah, kalau kita memperindah rumah dengan pasang karpet yang bagus, kemudian pasang hiasan, itu apakah itu juga diperbolehkan Ustaz? Maksudnya apakah itu Allah juga ridho dengan itu gitu loh? Maksudnya dengan memperindah rumah kita. Sementara kalau kita lihat rumah Rasulullah SAW kan sederhana gitu Ustaz. Sementara kita diharuskan untuk mengikuti beliau gitu Ustaz. Itu aja Ustaz. Sama apakah yang tadi keindahan yang terbaik itu melihat wajah Allah itu merupakan dalil bahwa Allah itu memiliki wajah Ustaz? Ya, jadi yang benar Allah memiliki wajah dan wajah adalah sangat indah ya. Tadi makanya Nabi mengatakan as'aluka ladzatan nadhari ila wajhik. Ya Allah, aku meminta kelezatan memandang wajahmu. Berarti Allah memiliki wajah, tentunya tidak sama dengan wajah makhluk. Kalau zat Allah saja berbeda dengan zat makhluk, apalagi wajah Allah tentu tidak sama dengan wajah makhluk. Intinya ikhwan, masalah keindahan ini ya tentu ada aturan-aturannya ya. Kalau berlebihan tentu tidak boleh, kalau wajar oke. Ini kembali kepada banyak yang bisa dilihat dari sisi dia sendiri, dari sisi urf masyarakat. Kalau orang punya uang banyak, dia mungkin bagi dia itu perkara yang sangat ringan bagi dia, sementara dia sudah bayar zakat, sementara dia sudah ini, dia bolehlah mengindahkan rumahnya sementara memang dia punya kemampuan dan itu bagi dia ringan. Tapi ada orang yang berlebih-lebihan, dia sendiri tidak mampu, kemudian dia indahkan rumahnya sementara banyak keperluan yang akhirnya dia lalaikan, dia tidak bisa berbakti sama orang tuanya, tidak bisa berbakti sama keluarganya, ini repot. Jadi tidak bisa kita ambil pukul rata ya. Tentu yang terbaik adalah zuhud yang terbaik. Zuhud yang terbaik. Tapi kita tidak melarang orang suka keindahan, silakan selama masih pada batas yang wajar. Yang ini semua kembali kepada urf. Kembali kepada urf dan kembali kepada person masing-masing. Ada sesuatu yang mungkin indah biasa, tapi bagi orang tersebut sesuatu yang sangat berat. Misalnya penghasilannya sedikit, dia maksa-maksakan diri untuk sesuatu yang indah sehingga melalaikan kewajiban-kewajiban yang lain, maka tidak boleh. Tapi kalau kewajibannya dia penuhi, kemudian dia senang dengan kamar, seperti mungkin saya suka dengan maktabah yang indah, kalau taruh buku kelihatannya indah, kemudian buku juga seperti ini kan kelihatannya bagus sampulnya, jadi semangat dibaca. Tapi kalau sampulnya mungkin kita nggak suka baca, ya macam-macam orang-orang ya. Selama itu tidak berlebihan, tidak sampai pada taraf mubadzir,
mudah-mudahan tidak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Soalnya Ustaz Taufik, ada yang resen lagi dari Silakan. Balikpapan sepertinya Ustaz, Fadl Aki Abu Malik. Bismillah, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Jazakallah Syekh. Jadi Ustaz Firanda yang kami Oh, mengatakan jadi yang saya siapa ini? Yang saya apa Dodi nih? Mau kebalik nggak kebalik? kita Ustaz. Silakan ah. Alhamdulillah. Semoga Allah membalas jasa Ustaz atas ilmu barusan. Izin bertanya Ustaz, di surat Al-Qiyamah itu ada ayat bunyinya ila robbiha naziroh. Nadhir ya. Itu mohon diberi pencerahan kepada kami Ustaz, dihubungkan dengan keindahan wajah Allah dan melihat wajah Allah itu. Soalnya saya pernah dengar ceramah Ustaz juga bahwa ayat ini adalah perihal kita melihat wajah Allah juga, supaya bagian dari tadabbur kami hari ini. Sementara itu jazakallahu khairan. Iya, jadi Allah mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah. Wajah-wajah ketika itu melihat. Jadi melihat dengan wajah maksudnya kita melihat dengan mata kita karena mata kita di wajah. Allah mengatakan wujuhu yauma idzin nadhirah. Ada wajah-wajah yang memandang. Memandang ke siapa? Ila rabbiha wujuhu yauma idzin nadhirah. Mohon maaf, wajah-wajah yang berseri-seri. Wajah-wajah yang berseri-seri. Kenapa berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah, karena memandang pada Rabb mereka. Jadi memandang dengan mata. Jadi memandang dengan mata kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan ditafsirkan dalam hadis tadi bahwasanya yang dipandang adalah wajah Allah Subhanahu wa taala ya. Yang dipandang adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, dan pandangan tersebut menjadikan orang-orang sangat berbahagia tatkala itu tadi sudah kita sebutnya adalah puncak kelezatan. Kita sudah nukilkan dari perkataan Abu Hasan Al-Asy'ari, dia mengatakan afdhalul ladzat, kenikmatan yang paling indah adalah melihat wajah Allah ya. Ibnu Qayyim menjelaskan dalam kitabnya Hadil Arwah, kalau orang sudah melihat wajah Allah, semua kenikmatan surga mereka lupakan saking indahnya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Tadi Imam Syafi'i mengatakan, "Laulam yuqin Muhammad bin Idris annahu yara rabbahu fil akhirah lama abadallah." Kalau Imam Syafi'i dia berkata tentang dirinya, kalau saya tidak percaya akan bisa melihat Allah pada hari kiamat kelak, saya tidak perlu beribadah kepada Allah. Ngapain? Kenapa? Dia ada cita-cita yang tinggi, ingin bisa melihat zat yang sangat dia rindukan, yaitu Rabb-nya yang telah selama ini berbuat baik kepada dirinya, yang memberi kenikmatan yang begitu banyak, memberikan berbagai macam kelezatan di dunia ini. Dia rindu ingin ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia mengatakan, kalau saya tidak yakin bisa melihat Allah di akhirat, ngapain saya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka seorang berusaha untuk rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara yang tidak bisa dibuat-buat. Ya, dia harus memang melatih hatinya, merenungkan tentang sifat-sifat Allah sehingga ada kerinduan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah rindu kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak terlalu pergi dengan dunia ini ya. Dia tidak terlalu peduli dengan dunia ini sehingga ada kerinduan. Tapi kalau dia terlalu tenggelam dengan dunia, kerinduan itu enggak muncul-muncul. Kerinduan enggak. Kenapa? Dia terlalu berlezat-lezat dengan dunia, dia lupa dengan ada kelezatan yang abadi, yang terindah. Maka seorang melatih dirinya dengan beribadah, bersendirian, baca Quran, salat malam, bersedekah karena Allah, sering berkorban karena Allah. Nanti akan ada kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja apa yang sampaikan kepada ikhwan sekalian, kepada akhwat, para pemirsa. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu pertanyaan harus kita simpan karena berkaitan dengan kaum